bisa nggak ya dia? Nanti kalau gagal, kenapa nggak pakai laki-laki muslim beneran aja? Nggak usah pakai Gino. Kayak gitu loh. Itu kan. Tapi gue suka dikasih tantangan itu. Bener-bener. Ada juga ya pemain yang bagus tapi attitude-nya kurang. Itu akan ngefek ke mood aku di lokasi karena jelas itu pasti ya. Kalau aku partner ya. Partner dong. Dipasangin gitu kan. Dipasangin. Jadi kalau enggak sih kayak bukan request minta ganti tapi mungkin kalau ada opsi lain aku akan memilih opsi lain. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Gino Abraham. Tepuk tangan lu dong. Ya Bayu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Selamat datang Gino di Si Paling Seleb. Jadi Gino datang membawa film barunya, Jangan Panggil Mama Kafir. Judulnya cukup ini ya, cukup tricky. Jadi kayak orang mungkin mikirnya kayak sebuah film horor kan, kemarin juga Michelle Judith bilang. Tapi ini sebuah film drama. Ini film drama. Drama banget. Drama banget. Ada religi-religinya nggak? Ada dong. Ada. Jadi boleh mungkin lu ceritain dulu ke teman-teman Tribuners. Ini film tentang apa? Ini film menceritakan tentang sebuah kisah rumah tangga dengan ini keluarga kecil ya. Tapi ini menceritakan tentang perjalanan sebuah rumah tangga dengan perbedaan agama. Gitu, dengan bagaimana cara kita untuk melihat sebuah rumah tangga, menjalankan sebuah rumah tangga tapi dengan prinsip dan pola pikir, kepercayaan yang berbeda. Gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari trailernya kemarin, sebenarnya konfliknya tuh banyak ya antara si mamanya ini, si Michelle sama anaknya, suami atau dengan anaknya. Karena di akhirnya kan Jangan panggil Mama Kafir dalam sebuah persidangan itu juga cukup ngegetar tuh dengerin. Aku juga yang nonton juga ada sedih banget. Yang ngomong anaknya lagi kan. Itu jadi kalau boleh diceritain secara benang merah tuh konfliknya dari di mana ya? Lebih besar ya? Konfliknya. Jadi memang bisa dibilang konflik yang lebih besar itu lebih ke berpautannya di kisah Maria. Maria itu yang dimainkan Michelle. Dan anaknya Humaira Zahra berperan sebagai Laila. Kalau porsi aku di sini tuh bisa dibilang hanya 30% lah. Di awal dari film seperti itu. Karena itu karakter si Fafat ini dia karakternya meninggal. Fafat meninggal. Setelah itu baru problemnya dimulai nih. Gitu. Gimana cara survive menjadi seorang istri, ditinggalkan oleh suami yang agamanya berbeda, namun dia harus Maria harus mendidik anaknya dengan ajaran yang dia tidak pernah ajarkan, gitu. Karena dia tidak pernah tahu bagaimana cara sholat, Maria tidak pernah tahu cara untuk mengajarkan ya norma-norma dan aturan-aturan Islam terhadap anaknya, karena ya memang dia sebagai Nasrani gitu, namun dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang ibu untuk meneruskan legasi dari suami gitu. luar biasa. Berarti konfliknya itu gimana si Maria ini meneruskan amanah dari suaminya. Ngajarin agama tapi yang bukan agama dia ya. Iya. itu dilamain di situ ya. Iya, itu yang aku bilang bahwa di sini bisa dibilang toleransi sangat visualisasikan dengan jelas. Dan menurut aku ceritanya malah asik setelah ya kalau kisah cinta Fafat, aku dan Maria, Michelle, itu love story biasa. Setelah itu ketika karakter aku meninggal, dari situ baru dramanya yang dimulai, yang menguras air mata. Pokoknya sedih banget. Okay. Kalau Fafat ini secara karakter seperti apa dia? Fafat ini karakternya sangat tenang, terus background dari agamanya juga kuat. Kebetulan karena ibunya Fafat ini adalah seorang ustazah, dan ya sangat to the point orangnya, nggak bertele-tele,
dia tidak percaya dengan pacaran dulu. Oh iya? Iya. Wah, Dia pengennya taruh gitu gue ya? suka, gue mau nikah. Gitu. Oh ini ya, tipikal-tipikal cowok-cowok hijrah, cowok-cowok yang, Iya, ya, yang Islam mentok gitu Islam ya. mentok gitu. Which is very good dan honestly itu menjadi tantangan aku karena aku belum pernah menguasai itu ya. Iya. Berbeda di era sekarang gitu ya, beda gitu. Jadi karakternya seru. Berarti bener-bener buat lu juga baru meranin yang karakter yang Islami banget ya. Islam banget. Menjadi karakter Islam pernah, tapi cukup menjadi background. Kalau di sini tuh bener-bener karena di trailer juga ada adegan sholat. Betul, dan apa ya, bisa dilihat bahwa ketika nanti kalian nonton, implicitly bisa terlihat bahwa ini mereka ini Giorgino, Elmateana, Kanesia ini dari keluarga yang memang Muslim. Oh iya. Itu keluarga soleh dan soleha banget yang memang sangat menjunjung tinggi ajaran Islam dengan baik dan benar. Apalagi nyokap lu yang di film kan Mbak Elma memang tuh sebagai ini kan ustazah kan? Ustazah. Betul. Itu sih. Nah, itu juga gimana kalau apakah film ini jalannya yang mau disampaikan juga apakah kayak cinta itu melawan stigma? Karena kan anak pemuka agama aja masih membuka diri untuk pernikahan berbeda agama, atau lebih gede ke ngebahas toleransinya nih kalau menurut lo? Ini good question sih. Tapi yang ini kemarin juga menjadi sebuah pertanyaan aku pribadi ya, sama sutradara juga dan tim yang terlibat, bahwa memang sebenarnya boleh seorang laki-laki Muslim menikahi wanita, kalau di filmnya bilang wanita ahli kitab, yaitu wanita yang memang agamanya berbeda. Karena ini sangat kontroversial loh Mas. Ini karena saya bukan seorang Muslim, saya nggak tahu, jadi saya perlu tahu tanya sama yang yang bisa ditukar lagi. Ini bisa nggak ini gitu? Emang boleh, karena kalau memang ternyata ini miscommunication, ini akan jadi problem gitu. Enggak, memang ternyata boleh. Mungkin correct me if I'm wrong ya, tapi katanya memang bisa gitu. Asalkan laki-lakinya Muslim, perempuannya beda agama, it's okay. Tapi tidak bisa sebaliknya, maaf, nggak bisa sebaliknya seperti itu. Jadi oke. Kalau gitu eksekusi ya Mas, syuting ya, take oke. Gitu. Karena lu sempat takut ada. Ya pasti dong gitu loh. Gitu. Tapi kalau ketika lu ngebaca skripnya terus lu ngeliat ceritanya, apa yang buat lu kayak oke nih gue mau jadi si Fafat dan gue mau di project ini? Karena relatable banget bro. Oh, satu, lu ya? Deket sama gua, deket sama banyak orang sebenarnya yang memang menurut aku film seperti ini tidak banyak gitu ya ingin untuk didiskusikan, ingin difilmkan, ingin diceritakan ke masyarakat. Padahal sebenarnya ini isu sebuah topik yang memang dekat banget bro, sama kita semua bro. Suami istri yang punya beda agama sampai harus nikah di luar negeri dan semuanya ya, kalau di negara kita yang lagi dekat sama beda agama ya ada gesekan antara dua pemikiran, keluarga masuk dalam faktor, terus gitu-gitulah gitu loh. Dan banyak sebenarnya. Jadi ketika ini difilmkan, it's good karena ini message penting yang ingin aku sampaikan juga ke banyak orang, bahwa toleransi itu indah. Iya tuh. Ya, karena selama ini kan banyaknya yang dibahas tuh kalau beda agama, ujung dari filmnya atau dari series apa tuh pisah. Nah, nggak pernah ada yang ngebahas kayak bagaimana ketika emang udah beda, kira mereka jadi satu tuh. Dilema apa yang dihadapi kan itu juga ini baru kebahas di sini. Nah, lu gimana ngeliat hubungannya sih? Mungkin kalau lu bilang kan tadi cuma 30% si Fafat ya, tapi pasti kan ada nih scene-scene antara si Fafat dan si Maria. Segimana sih ketika mereka ngejalin hubungan meskipun mereka beda agama? Itu dia, ada gesekan juga pastinya di awal, bahwa memang mungkin aku spill sedikit bahwa di awal cerita menunjukkan bahwa Michelle, si Maria ini tidak tahu bahwa saya sebagai Fafat itu agamanya Islam. Karena mereka berjumpa pertama kali dibuka di opening scene. Itu
di gereja, bro. Oh. Di gereja, bro. Di gereja, dan ada pohon Natal sebagai intro, dan lagunya pun juga Silent Night, lagu Nasrani gitu. Maksudnya ya otomatis orang akan berpikir saya di sini tidak memakai atribut Keislaman. Iya, nggak pakai peci atau apapun. Iya, atribut apapun. Dan aku lagi benerin ornamen pohon Natal di depan di gereja. Otomatis ya itu menjadi si Michelle ini berpikir bahwa oke, jadi nggak ada yang perlu ditanyakan lagi bahwa lo agama apa, bro. Paham ya? Nah, dari situ ceritanya bergulir sampai akhirnya terbuka bahwa saya memang Islam. Ini dari situ baru goncangan terjadi di antara hubungan Fafat dan Maria gitu, bahwa kenapa kamu nggak bilang sama aku bahwa kamu ini kita beda agama gini. Ya kamu nggak pernah nanya. Menurut aku itu nggak sebuah masalah gitu loh. Yang penting kan aku cinta sama kamu. Fafat itu juga open minded banget berarti. Open minded, bro. Sekalipun nyokapnya itu dia, nanti bisa, aku nggak mau spill jauh. Tapi dia open minded tapi dia bicara tentang the truth. Begitu ya. Jadi dia ada beberapa kali adegan bersih tegang dengan ibunya sendiri dengan cara yang sopan. Dia menjelaskan bahwa, "Mah, Bu, sebagai laki-laki Islam boleh menikahi wanita yang non-Islam." Seperti itu. Dan di situ juga bukan dilawan tentang sama ibunya, karena memang ibunya menyetujui bahwa memang iya. Gitu loh. Tapi bagaimana rasa seorang ibu, sosok figur satu-satunya laki-laki di rumah karena ayahnya Fafat sudah meninggal, menikah sama agama yang berbeda, itu pasti sebuah, bisa dibilang sebuah tamparan ya. Yang gila, saya ini ustazah, bro. Lo anak gua dari antara sekian banyak wanita di Indonesia, lo memilih perempuan yang memang agamanya berbeda. Why? Mama. Iya, karena aku cinta sama Maria gitu. Dari situ bergulir sampai akhirnya punya anak. Terus akhirnya momen Fafat pergi. Dari situ, wah itu mulai tuh, ya kan, ada case tentang hak asuh anak dan semua itu bergulir nanti, bro. Tuh kebayang tuh gimana ntar Maria ngerasa ditinggalin, ngerasa sendirian. Mungkin ada kali saya dia lo nyemplungin di lingkungan itu, tiba-tiba ditinggal. Nah, kalau lu sendiri memandang sebuah hubungan yang beda agama tuh seperti apa, Jino? Apakah lu juga punya pandangan yang seperti Fafat? Itu terlepas background lu juga. Gini ya, menurut aku gini, aku agama aku Kristen dan tapi aku bukan yang religius banget. Aku bisa dibilang cukup modern melihat ini semua, dan menurut aku it's no problem sebenarnya ya, bahwa kita punya pasangan yang memang agamanya berbeda. Karena yang aku percaya bahwa agama itu kan hubungan pribadi kita sama yang di atas. Saya sendiri sama yang di atas, pasangan saya juga sendiri, private gitu ya. Tapi ya itu dia, kembali lagi ada poin bener juga apa yang orang-orang masyarakat selalu bilang, bahwa lo nggak bisa menyatukan, bro. Agama yang berbeda itu sulit. Tidak hanya Nasrani dan Islam, Katolik dan Kristen pun itu punya pandangan juga berbeda. Iya. Banyak agama-agama yang memang berbeda. Kenapa? Karena ya lo dilahirkan untuk agamanya ajarannya berbeda, itu pasti pola pikir. Terus nanti ketika kita punya anak ini itu dia, akan memeluk yang mana? Dan ketika kamu memeluk yang satunya pasti akan merasa Iya. Komunitasnya panjang berarti ya. Jadi menurut aku cukup kompleks sih. Jadi aku nggak bilang bahwa aku memihak A yang B, tapi lebih ke toleransi aja sih. Aku juga bingung. Nah, lu kan kemarin juga cerita beberapa kali ngejalanin pacaran beda agama. Berarti kan relate banget sama si Fafat ini. Betul. Nah, kalau
secara lu pribadi, apakah baik lagi lu memandang kalau hubungan, kan lu mulai dari pacarnya, apakah dalam hubungan pacaran terus nggak ada ujungnya kah? Atau lu kalau Fafat kan dia ya nggak apa-apa, ini ada kok ujungnya menjadi sebuah pernikahan dan keluarga yang bahagia gitu. Ya pasti aku pengen ada sebuah ujung yang baik dan manis. Namun ya for now kalau aku melihatnya bahwa gini, aku akan leave it up to God, whatever it is. Kalau memang kita berjodoh and it's meant to be ya akan dimudahkan dengan apapun. Kalau tidak ya sudah. Dan aku legowo kok ketika harus bisa ya sudah, it's okay. Iya juga sih itu benar. Karena di dalam Islam juga sama aja sih, ikhlas gitu juga kan, ikhlas, ya, berserah, pasrah gitu kan, menyerahkan sama yang di atas. Karena nggak harus ada kata harus gitu. Iya betul, benar. Dan udah biar menjalankan. Nah ketika lu ngeliat si Fafat ini, apa yang bisa jadi refleksi ke lu Jino? Refleksi ke gua. Ketika gua ngeliat Fafat. Apa ketenangannya kah, atau mungkin cara dia bisa meyakinkan orang-orang menurut tuh, oh dia bisa banget nih dengan ketenangan dia meyakinkan orang, atau seperti apa? Kayaknya dia bisa memberikan kehangatan dan bisa dipercayai sosok wanita bahwa saya bisa bersandar ke laki-laki seperti Fafat. Karena dia firm, dia tuh yakin sama diri dia bahwa saya tahu apa yang saya mau, saya akan bekerja keras, saya akan mengajarkan ajaran-ajaran yang tepat. Jadi dia punya prinsip yang kuat, bro. Itu dia. Modern tapi punya prinsip yang kuat. Iya. Tidak gampang terombang-ambing sama kata orang. Itu yang saya tangkap ya. Menurut aku tuh sebagai laki-laki itu pedoman yang penting untuk kita pegang. Prinsip ya. Prinsip itu. Dan kemodernan itu deh yang bikin dia terbuka, open minded. Terbuka, open minded. Ya. Kalau Jino setenang Fafat nggak? Enggak kanan bingung lah gue, kanan kiri agak berantakan dikit. apa lu juga gampang terombang-ambing juga mungkin? Pastilah. Apa susah nggak tapi jadi Fafat ngedalamin dia atau jadi setenang dia? Lumayan susah karena itu dia, karena saya harus menjaga intonasi bicara, terus harus tone down ini. Iya. Dan teduh banget gitu. Itu yang diinginkan sutradara. Jadi emang lebih ngomong yang penting, kalau tidak nggak ngomong. Jadi teratur, terus lebih bukan formal ya bro, tapi lebih ngomong itu hati yang bicara, bukan kayak gitu loh. Ngomong yang penting bukan yang penting ngomong. Iya gitu. Berarti agak loncat banget dibanding peran-peran yang sebelumnya kan. Kalau yang series-series kan orang-orang udah pada tahu ya lu sebagai suami yang toksik dan dia lah pokoknya. Bener banget. Dan tiba-tiba lu jadi orang yang dulu agak jomplang. Berbeda. Gimana lu? Maksudnya agak jumping-jumping gitu, semenantang apa? Menantang banget karena memang ya aku seneng ya, karena menjadi seorang aktor kan kita itu yang kita inginkan ya. Dapat apa ya, opportunity, dipercayai untuk bisa memerankan peran lain yang tidak ya kalau sekarang ditanya lo dapat karakter yang toksik gitu, aku yakin juga produser dan semua akan berpikir ya Jino aja gampang. Jino udah tahu kok dia apa yang dia lakuin. Tapi mereka berani mengambil keberanian untuk coba kasih peran Jino menjadi laki-laki muslim yang begini, bisa nggak? Itu kan tantangan dan itu gambling untuk mereka juga kan. Business wise juga, dapat nggak ya? Bisa nggak ya dia? Nanti kalau gagal, kenapa nggak pakai laki-laki muslim beneran aja? Nggak usah pakai Jino. Kayak gitu loh. Itu kan. Tapi gue suka dikasih tantangan itu. Bener-bener. Jadi gue jadi all out juga gitu untuk ya kalian mempercayakan aku kasih kepercayaan, aku balikin gitu loh. Dengan apa? Dengan aku lakukan yang terbaik. Kalau iya bener ngerespon omongan, tapi bener kan sebelum-sebelumnya 2 series itu kan betul-betul tuh toxic tuh tiba-tiba muncul film ini di momen yang bersamaan lah. Ini rilis series yang toxic banget, filmnya yang bener. Jadi series masih ongoing. Baru mau tayang bro. Kan. Oh iya juga, bener, buat produsernya juga termasuk. Dia juga menantang dia. Jadi kayaknya aku bakal dibenci dan dicintai di momen yang sama. Oh iya, tinggal kekuatan mana nih?
Nah, tapi kalau sama Michelle Judith gimana? Kan kalian bertukar background. Iya, betul. Oke, apakah saling ngasih input? Oh, Gino kalau Muslim tuh kayak gini dari Michelle atau lu? Kita ada nanya satu sama lain, nanya sedikit ya bahwa ini harusnya gini. Tapi itu kita punya tugas masing-masing sih, bahwa maksudnya Michelle punya PR sendiri dengan cara dia untuk melakukan riset sedalam mungkin tentang agama Kristen, dan saya pun juga punya riset sendiri untuk gimana caranya untuk mengetahui paling minimal basic dari agama Islam yang harus saya butuhkan di skrip nanti seperti apa gitu. Itu yang saya latih terus gitu. Seperti itu. Ya jadi PR masing-masing aja sih. Nah kalau ngomongin riset, apa yang baru akhirnya lu pelajarin dari film ini soal Islam? Bahwa maksudnya lebih ke ini sih bro. Itu ada dialog yang panjang yang waktu itu aku harus ucapin, dan itu apa soal hadis atau soal hadis kayaknya. Itu mesti ngomong gitu loh. Itu, dan itu susah karena ada intonasi ya. Cengkok pelafalannya itu harus tepat, sampai berapa kali tuh ngulang-ngulang. Karena memang nggak gitu bro, ngomongnya harus ini. Emang kompleks bro, kompleks banget gitu loh, karena bahasanya kan bukan bahasa sehari-hari. Iya, cara ngomong hadis kan bukan kayak ngobrol biasa gitu kan. Bukan sehari-hari bro. Kalau kayak Michelle kan ya, oh terima kasih Tuhan Yesus atas berkatmu hari ini, itu kan bahasa Indonesia gitu. Ini udah begitu terus naik turunnya tuh astaga. Aku bilang. Ada ini juga Arab-Arabnya juga nggak yang diucapin sama Fafat? Nggak ada. Oh, nggak ada, maksudnya nggak ada. Hanya ucapan doa gitu ya sih. Gitu yang. Ada ngajarin doa ke putrinya? Enggak sih. Doa dasar mungkin doa tidur. Karena untuk 30% sih. Jadi putrinya masih bayi banget. Oh, ketika Fafat meninggal. Masih kecil gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang bahwa film ini tuh asik setelah Fafat meninggal. Syutingnya di mana? Jakarta semua atau? Syuting kita di Jakarta ya. Jakarta. Iya, Jakarta semua. Jabodetabek. Oke. Kalau untuk menjadi Fafat lo ada ini nggak? Referensi mungkin lihat siapa mungkin tokoh pemuka agama kah, atau lu menciptakan sendiri dari skrip aja? Menciptakan dari skrip dan sama sutradara. Ya dibentuk sama yang membentuk Fafat adalah sutradaranya sih, dan kita bertukar pikiran gitu loh. Kita nggak mereplika dari mana gitu, nggak gitu. Karena menurut aku nggak perlu sejauh itu kita main di kolam yang ini. Terus ya seperti itu aja lah. Karena buat orang ini karakter yang baru sih Fafat ini kan. Asik apa sih lu selama memerankan si Fafat ini? Apa lu jadi kebawa tenang juga selama gini, aku sih nggak pernah kebawa ke kehidupan pribadi aku ya, karakter apapun. Lebih ke ya udah ketika cut udah gua nyantai aja udah gitu. Tapi ketika sebelum action, prepare scene, udah tuh aku ya make sure line-nya aku tahu benar, terus ya berusaha untuk masuk in karakter aja sih, biar lebih apa ya, biar memudahkan aku juga, memudahkan waktu juga, biar nggak berulang kali. Nah, ketika masuk set ya udah jadi Fafat aja gitu. Itu butuh jam terbang tinggi ya. Dan bisa apa begitu kan. Lebih ke apa ya, learning by doing sih mas. Saya yakin banyak orang juga pasti bisa, asalkan kita willing dan dapat kesempatan. Karena menurut aku ya untuk bisa di posisi aku dan banyak pemain-pemain yang lain, nggak lepas dari kesempatan yang besar sih menurut aku. Karena banyak yang hebat-hebat juga tapi belum dapat kesempatan sebenarnya. Aku mungkin diberkati sama kesempatan yang datang pada waktu yang tepat. Thanks God gitu. Tapi banyak di luar sana yang ingin tapi kesempatannya nggak ada. Jadi menurut aku yang paling penting kesempatan. Dan tempatkan itu. Iya, momen yang tepat ya. Ya aku bersyukur lah. Berarti bisa dibilang ini juga film yang akhirnya lu ambil lagi setelah dari 2021 kalau saya. Iya, betul. Tersanjung itu ya. Betul. Tersanjung. Karena aku ada beberapa film itu Bebas, Tersanjung, Bumi Manusia yang dulu tuh, Bumi Manusia, Bebas, Tersanjung, terus
Perfect fit. Nah, apa yang bikin lu jadi lumayan lama nih 4 tahun lu baru ngambil film lagi apa lu pertimbangan cerita atau lu waktu itu lagi nyaman karena series juga lumayan berentet kan rilisnya. Karena gini Mas, aku ngelihat bahwa ya aku sebagai Giorgino Abraham harus melihat ombak juga ya as a business gitu loh. Kenapa? Karena kan aku nggak hanya berkarya tapi aku juga harus berpikir secara jualan gua nih. Ya dong. Menurut saya itu adalah cara yang paling tepat ketika kita bisa mau untuk berada di tengah. Maksudnya, oke, gue beridealis boleh, pengen film boleh, tapi gue juga harus realitanya nih. Kalau sekarang misalkan bioskop mungkin lagi sepi, lagi turun, ya. OTT-nya lagi rame. OTT lagi rame. Sometimes you have to berani ngambil yang ke sana dan sebaliknya gitu. Bener. Gitu. Nah, itu emang cara ini bisnis sih benar. Jadi bagaimana lu lihat opportunity ya, kesempatan itu kan. Karena kan di zaman sekarang ini sih, maksudnya cepat ya bro berputar. Film selalu produksi terus, series produksi terus. Film seminggu 4-5 film. Iya bro, aduh. Belum lagi gini, satu lagi yang menjadi faktor aku berpikir adalah kalau di film ngantri bro. Tayang ngantri. Kita syuting sekarang masih bisa ada tahun 6 bulan. Nah kalau aku di film aja tanpa ada series, ini tuh waiting periodnya terlalu lama untuk aku nongol lagi nih untuk ke para viewers, para penonton. Karena kan belum ada post pro, ada lagi ngantri di bioskopnya berapa lama. Itu udah pasti kalau kita syuting Januari misalkan, tayang paling cepet ya paling 6 bulan setelah itu. Ya kan, nggak mungkin 3 bulan setelah itu. 6 bulan, bisa lebih lama. Jadi waiting periodnya menurut aku terlalu lama. Sedangkan kalau series syuting bulan ini 2 bulan lagi sudah bisa siap tayang. Jadi oke. Dan aku butuh eksistensi dan perputaran yang cepat dong. Tap. Biar orang juga nggak terlalu Gino vakum lama banget. Nah itu loh. Biar gak ada omongan-omongan vakum acting. Vakum. Sama lu biar gak lupa acting juga ya. Iya, satu lupa acting. Iya, itu perlu kan kita harus membiasakan terus ya. Gitu sih, bro. Tapi kalau melihat apa namanya sebuah ceritanya lu termasuk yang picky gitu enggak? Picky yes. Picky yes. Ya thanks God aku dikasih kesempatan berada di posisi yang bisa mulai untuk memilih gitu ya. Di antara project-project yang ada aku bisa kayaknya yang itu aja deh gitu. Atau yang ini. Tapi aku lebih suka yang itu sih. Oke, gitu. Gitu. Jadi bisa memilih ya dari beberapa tawaran ya. Kalau ada 2 tawaran di momen yang bersamaan ya mau nggak mau aku harus memilih satu. Gitu. Kalau bisa gue belah 2, gue belah 2. Kalau bisa bareng ya. Nah, kalau buat Gino paling sering kalau milih project tuh ceritanya, lawan mainnya, saudaranya. Penting. Menurut aku kalau kita bicara film biasanya aku lihat sutradaranya juga. Sutradara itu penting banget. Series juga. Tapi gini, yang paling penting adalah gini. Kalau dari kacamata Giorgino melihatnya partner gue siapa? Itu penting. Bukan kita memilih, tapi lebih kayak oke, lawan main gue siapa? Ceritanya kayak gimana? Bukan kita ngejudge orang ya, tapi maksudnya gini. Ada gut feeling kita yang kita mungkin melihat. Iya pasti. Nih, mainnya sama siapa nih? Oh misalkan, sama Yasmin gitu. Meskipun iya, dia bisa main sih, mainnya. Dan kalau dia bisa main, dia akan membantu aku, bro. Untuk terus attitude dia di lokasi itu gimana? Itu penting loh. Ada juga pemain yang bagus tapi attitude-nya kurang. Itu akan ngefek ke mood aku di lokasi karena jelas itu pasti ya. Segala apa partner ya? Partner dong. Dipasangin gitu kan. Dipasangin. Jadi kalau enggak sih kayak bukan request minta ganti tapi mungkin kalau ada opsi lain aku akan memilih opsi lain. Jadi lawan main itu penting untuk aku consider. Sutradara. Tapi ya basicnya nomor 1 harus cerita sih. Cerita itu ibaratnya hal utama yang
dipikirkan. Nah, ketika lu ngeliat di film ini sama Michelle, apa yang lu rasakan pertama kali? Ya karena kan gue nonton film-filmnya Michelle. Oh, okay. Seri-seris dia di apa Ipar Adalah Maut, film-film dia dulu dari sama lagi juga dengan tapi sinetronnya juga gak tahu dulu apa FTV. Iya apa I'm in Love, Paris I'm in Love atau apa? Itu I'm in Love. Ya kok I'm in Love bukan ya? Love in Paris. Nah, itu nonton. Ya memang dia dari dulu punya acting yang baik menurut aku, selalu tepat ya, membawakan karakternya baik gitu. Dia tahu memposisikan diri dia, jualannya harus gimana, mainnya juga baik gitu. Nggak cuman gue mau terlihat cantik doang. No, dia bener-bener nyemplung tapi dia tahu cara jualan apa yang masyarakat mau dia kasih gitu loh. Menurut aku penting sebagai seorang public figure aktor, kamu nggak bisanya full idealis banget, harus tahu pasarnya gimana. Tahu pasar gimana, tapi jangan ikut pasar juga, tapi tahu pasar tapi nah itu menurut aku Michelle bisa itu. Jadi nggak yang maksudnya nggak ngikutin pasar terus lah ya dia. Iya. Jadi ya I look up to Michelle, she is a good actor. Jadi meskipun di sini dia nangis bukan nangis karena tersiksa karena suami selingkuh kan. Dia bisa aja mungkin ngambil yang peran yang sama lagi. Betul gitu kan. Gitu. Tapi dia ngambil capek banget sih aku lihat. Lihat trailer kayak nangis lagi tapi nangisnya beda sih ini, kayak nangis agama ini. Iya. Jadi ini film tayang kapan, Jino? 16 Oktober bro 2025. Oke, sekarang Jino closing statement buat teman-teman Tribuners. Ketika nanti film Jangan Panggil Mama Kafir tayang di bioskop tanggal 16 Oktober, experience apa yang didapat penonton ketika nonton di bioskop? Experience apa yang bakal kalian dapatkan ketika nonton film Jangan Panggil Mama Kafir? Yang pasti sedih, kalian akan menangis, haru, penuh dengan haru, ya seperti itu. Bakal ikut terbawa sama suasananya kan? Pasti. Aku jangan nonton menangis loh bro. Nangis? Iya. Udah dikasih preview ya? Kita harus nonton waktu itu. Oke. Sebenarnya aku pengen nonton pas premier, tapi ya memang harus nonton bersama sama. Jadi kita yang nonton duluan nih. Nggak mau nonton karena aku pengen semua itu nonton spontaneous di premier gitu. Tapi sudah nonton duluan akhirnya, wah itu gue di. Giorgino aja nangis. Gila bro. Buat yang saya lihat Giorgino di series, dia nangis nonton film ini. Oke, itu buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Jangan Panggil Mama Kafir tanggal 16 Oktober 2025. Nonton di bioskop. Jangan direkam-rekam, jangan di foto-fotoin adegan-adegannya karena itu spoiler dan melanggar hukum. Jadi kalau mau support bisa foto tiketnya, foto posternya atau foto sama cast-castnya ketika nanti cinema visit. Jadi nonton di bioskop, jangan nonton di yang bajakan, di support film Indonesia. Jadi thank you Jono udah mampir ke Si Paling Seleb. Thank you bro. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Si Paling Seleb, dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Yuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.